Selamat siang, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini kita akan menyaksikan acara unjuk rasa yang dilakukan oleh pemantau keuangan negara di kantor Kejaksaan Kota Bekasi. Unjuk rasa ini dilakukan atas laporan pemantau keuangan negara tentang pengadaan komputer di Dinas Pendidikan dengan nilai kontrak 32 miliar. Oleh sebab itu, kami minta dengan segala hormat Inilah tim pemantau keuangan negara kepada sedang melaksanakan bapak-bapak, orasi. ibu-ibu, penyidik kantor Kejaksaan Negeri Kota Metro Bekasi. Teristimewa Ibu Laksmi Indria RSH LLM, Kita saksikan Kepala saudara-saudara Kejaksaan Negeri Kota Metro Bekasi, aksi pemantau keuangan negara. agar dapat menerima aspirasi kami dan sekaligus dapat menindaklanjuti. Kami minta Ibu Laksmi Indria RSH LLM sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro Bekasi tolong mengevaluasi kinerja pegawai-pegawai ibu, teristimewa bapak-bapak dan ibu-ibu penyidik. Mengingat laporan kami PKN Republik Indonesia menyangkut pengadaan komputer sebanyak 2.554 unit dengan nilai 32 miliar tahun anggaran APBD 2018 untuk ujian nasional sekolah menengah pertama negeri dan madrasah sekota Bekasi. Sampai saat ini dan detik ini belum ada kepastian hukum. Sementara laporan kami sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12. Mohon maaf Pak, saya Demi Tanjaya, perlakuan dari teman-teman media massa, mohon bantuannya untuk kerjasamanya. Kenapa sampai bisa adanya orasi seperti ini Pak? Terima kasih. Nama saya Patar Siwotang, SHMH. Saya adalah Ketua Pemantau Keuangan Negara di seluruh Indonesia. Adapun pemantau keuangan negara adalah perkumpulan masyarakat yang terpanggil untuk pemberantasan korupsi. Nah, kami melaksanakan demo di sini adalah menuntut laporan pemantau keuangan negara tentang adanya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Dinas Sekwan Kota Bekasi, yang mana jumlah kontraknya itu kurang lebih 32 miliar. Begitu banyak ya Pak ya? 32 miliar dengan 2.566 unit komputer yang akan digunakan untuk menghadapi ujian nasional oleh SD dan SMP yang ada di Kota Bekasi. Nah, hasil observasi kami, hasil penyelidikan kami, hasil pemantauan negara, bahwa komputer 2.500 unit itu di dalam surat perjanjian kontrak kerja dengan PT inisial AMX, harga per unitnya
dibuatkan di situ 6 juta 400 sampai 700. Sementara komputer atau laptop itu, kalau kita lihat ini adalah proyek Pemda Kota Bekasi untuk digunakan oleh SD dan SMP sebanyak 2.500 unit. Ingat, 18 April 2016 itu akan digunakanlah komputer itu. Namun yang terjadi apa? Komputernya datang pada tanggal 16. Berarti mereka tidak dapat mengikuti ujian dong, Pak? Nggak, Apa fungsinya pengadaan, Pak, kalau seperti itu, Pak? emang nggak ada. Seharusnya komputer itu digunakan oleh tujuan dari proyek itu untuk digunakan oleh SD dan SMP untuk ujian nasional Oke, Pak. yang diperhitungkan tanggal 16 April. Kalau komputernya datang tanggal 16 April nggak bisa dipakai. Mubazir. Dan mestinya kan 2 minggu sebelum komputer ujian itu kan harus diinstal dulu. Mereka sudah mempersiapkan ya, Pak, intinya ya, Pak ya? Sehingga karena komputer tidak siap, sehingga orang tua murid, ya ingat, orang tua murid sama murid-murid terpaksa mereka menyewa komputer. Menyewa, berarti orang tua murid mengeluarkan dana pribadi ya, Pak ya? Enggak, karena untuk dipakai anaknya ini. Oke, Nah ini kan juga bagian daripada kerugian negara, siapa? kerugian masyarakat. Mestinya komputer itu dipakai untuk ujian anak-anak ini, ya kan? Tidak tercapai, artinya tujuan daripada proyek itu tidak tercapai. Jadi bukan hanya markup. Yang lebih lucu lagi, di kontraknya itu dibuat di situ kontrak masa garansi komputer itu 3 tahun untuk mensiasati harga dari 4 juta ke 6 juta 6.700. Oh, takutnya ada penaikan harga gitu seperti itu, Pak? Nah, kita cek ke Jepang sana, distributor tunggal komputer itu mengatakan bahwa garansi itu hanya 2 tahun. Oke, Pak. Ada 3 tahun. Berarti Ini adalah pembodohan. pembodohan ya, Pak ya? Dan itu digunakan, kenapa harus dibuat 3 tahun? Untuk mensiasati harga dari 4 juta tadi ke 6 juta. Oke, Pak. Nah, sementara komputer itu, coba kita ke Glodok atau ke mana, tidak pernah dibuat garansi sampai 3 tahun. Bang, tadi kan Bentar lu, pihak-pihak apalagi kita sudah menghubungi distributornya Iya, di daerah Glodok, Iya. Pasar Minggu. Mereka sudah mengatakan bahwa garansi komputer ini dari Jepang juga hanya 2 tahun. untuk masalah harga tuh, Pak. Aslinya harganya berapa, Pak? Nanti harganya itu antara 41 atau 39 Oke, juta. Pak. Tapi pengadaan dibuat dengan harga berapa, Pak? Mohon maaf, Pak. 6.500. 6.500.000. Cukup banyak, Pak ya, dana yang disisa. itu lelang, Pak. Lelang. Makanya per unit itu mereka ambil kurang lebih 2.500.000 kali 2.555 unit. Untuk Bayangkan. komputernya itu sesuai dengan speknya nggak, Pak? Sesuai dengan kegunaan kebutuhan anak-anak atau kurang, Pak? Speknya itu antara lain ya itu salah satu juga tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan tanggal yang ujian. Untuk speknya, Pak? Speknya, Pak? Speknya ada sebagian tidak Tidak sesuai, Pak. Contoh, itu digunakan untuk ujian nasional. Oke. Ternyata di situ dipersiapkan namanya hands-free. Iya. Sementara ujian nasional tidak membutuhkan listening. Oke. Sehingga ada 500 unit hands-free Tidak terpakai ya, Pak ya? tidak terpakai. Silakan, Nggak tahu sampai sekarang. Tadi kan pihak kejaksaan bilangnya dana itu sudah dibalikin. Berarti Oke. kan sudah diproses nih. Ya, tadi kita sama-sama dengar, berarti orang yang kejaksaan bilang bahwa itu sudah dikembalikan kerugian negara 3,5. Kita harus ingat, Undang-Undang 31 tahun 1999 belum dihapus. KPK, Kejaksaan Agung dalam hal menindak korupsi menggunakan Undang-Undang 31 tahun 1999. Dan pasal 4 mengatakan, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya, hanya untuk memperingan hukumannya. Jadi tidak ada alasan hukum, ya, tidak ada alasan hukum. Kejaksaan mengatakan kalau itu sudah dikembalikan ke negara,
Pidananya habis. Oke. Ya kalau gitu merangkul aja ini masyarakat ini. Oke Pak. Untuk merek Merampok. untuk merek Setelah komputernya merampok, Pak. kurangkan. Untuk merek komputernya Pak, kalau boleh tahu Pak. Ya, Pak? Untuk merek komputernya Pak. Merek komputernya Asus, kalau nggak salah ya. Iya. Nanti kita bagikan nanti. Oke, untuk tipe dan mereknya akan diberitahu ke kami ya Pak ya. Biar kami bisa bantu tindak lanjut Pak sebagai teman-teman Jadi media itu Pak. aja. Tadi janji tadi kejaksanya bilang akan sampai sekarang sudah 7 bulan mereka tidak memberikan SHP. SHB bukti tertulis pun tidak ada Pak. Tidak ada. Artinya di undang-undang di PP 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat. Dan kami juga PKN, dasar konstitusi PKN itu juga adalah PP 43 tahun 2012 tentang tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi. Di situ dikatakan 31 hari pelapor memberikan laporannya, penyidik wajib memberitahukan. Oke. Sudah berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan belum ada tindakan apa-apa ya Pak ya. Tidak ada satu lembaran. Kita aja melapor ke KPK sama ke kantor polisi. Setelah kita bikin laporan, mereka selalu mengeluarkan SP2HP. SP2HP ya Pak ya. Tapi orang ini tidak pernah memberikan. Ada apa ini semua ini? Kan? Oke Pak. Nggak pernah diberikan, hanya semua lisan semua. Dan ingat, saya sampaikan, kalau tanggal 1 ya. 1 Rabu bulan April ya Pak ya, Tidak 2021. diberikan, akan saya turunkan lagi demo besar-besaran di sini. Oke Pak. Kami tunggu Pak. Nah, akan saya turunkan lagi demo besar-besaran. Terus Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Biar teman-teman semua seluruh Indonesia tahu Pak. ya gini, jadi saya ajak seluruh masyarakat Indonesia, ya, kita rakyat Indonesia, itu semua rakyat Indonesia, ya kan, berdasarkan konstitusi Undang-Undang 31 tahun 1999 dan PP 43 tahun 2018 mewajibkan dan mengikutsertakan masyarakat untuk melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Ya. Karena korupsi adalah musuh bersama rakyat. Oke, baik Pak. Karena korupsi telah membuat banyak pengangguran dan banyak kemiskinan di negeri ini. Iya. Sehingga Benar Pak, semua benar Pak. masyarakat harus ikut terlibat Siap Pak. untuk memberantas korupsi. Oke. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Selamat bekerja kembali. Selamat siang. Oke teman-teman semuanya. Kita sudah selesaikan untuk orasi dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi bersama Ketum PKN Bapak Pati Sihotang dan Bapak Wakilnya Bapak Alex. Mohon bantuannya untuk teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, partisipasinya untuk teman-teman media agar segera dibantu. Oke, buat teman-teman media massa yang lain, mohon bantuan dan kerjasamanya. Saya Demi Tanjaya, pamit undur diri. Mohon bantuan dan kerjasamanya untuk semua masyarakat Indonesia agar tercipta keadilan tanpa ada korupsi, mengurangi kemiskinan dan kebodohan di Indonesia. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Salam santun saya, PKN Media Nusantara Indonesia.